sis, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Sis, di sini aku mau tanya nih, kalian punya nggak temen? Dimana kalau dia itu di depan kalian itu dia itu terlihat sangat baik sama kalian, tapi sebenarnya di balik sifat baiknya itu dia itu sangat-sangat red flag terhadap kalian, yaitu seperti dia itu iri terhadap kalian. Nah, kalau kalian mempunyai teman seperti itu sangat relate sama cerita yang dikirim sama sender aku kali ini. Itu dimana si sender aku kali ini tuh mempunyai teman yang sangat-sangat red flag terhadap hidupnya dia. Oke, penasaran sama apa aja yang udah dialami sender aku? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke sis, jadi cerita curcol 45 ini dikirim sama sender aku yang bernama Mirna. Jadi kejadian yang dialami sender aku kali ini yaitu yang bernama Mirna bermula pada saat dia duduk di bangku kelas 1 SMP. Nah, dimana pada saat kelas 1 SMP itu kan masih dalam penerimaan siswa baru kan. Nah, di situ Mirna ini belum kenal siapa-siapa. Mirna ini masih belum punya teman. Nah, kemudian kan dibagikan, kelasnya dibagi A, B, C, D, dibagikan, masuklah tuh ke kelas ini, ke kelas ini. Nah, setelah itu nggak lama Mirna masuklah ke salah satu kelas, yaitu kita sebut aja kelasnya itu kelas C ya. Mirna itu masuklah ke salah satu kelas C ini. Nah, di situ Mirna itu bertemulah dengan salah satu temannya, yaitu yang bernama Sela, yang akan diceritakan Mirna pada curcol kali ini. Jadi awalnya Mirna sama Sela ini kan nggak saling kenal, tapi karena mereka berdua ini udah gak ada temannya lagi buat duduk bareng, jadi mereka ini duduk bareng nih. Dan kebetulan saat itu bangku mereka ini berada di nomor 2. Nah, saat bangku mereka berada di nomor 2 ini berarti kan ada satu lagi di depannya, yaitu kita sebut aja namanya Ika sama Lia yang di nomor 1. Nah, yang di nomor 3-nya ini ada lagi, yaitu namanya Lintang sama Safa. Awalnya Mirna ini nggak tahu karakternya Sela ini bagaimana, tapi ternyata di balik itu semua karakter Sela ini ternyata itu gampang marah, egois, dia itu baperan anaknya gitu. Nah, setelah mengetahui sifat Sela yang seperti itu, di sini Mirna itu awalnya itu sudah merasa nggak cocok sama si Sela, karena batinnya Mirna itu, anak ini kok gini sifatnya gitu, kata Mirna itu. Tapi ya udahlah, sama Mirna itu nggak dihiraukan. Dan ternyata si Sela ini kalau ngomong itu anaknya itu juga ceplas-ceplos gitu loh. Jadi kalau ngomong itu gak disaring, dia itu nggak ngerti sama keadaan, dia itu pokoknya asal ngomong aja gitu si Sela anaknya ini. Nah, waktu pun berlalu ya, kan sebangku Mirna sama si Sela ini. Ternyata di situ mereka ini juga sering berantem, hanya perkara hal-hal sepele, hanya perkara hal-hal kecil. Jadi si Mirna sama si Sela ini, walaupun mereka satu bangku, mereka ini bisa dibilang tidak pernah akur. Mereka selalu berantem hanya karena hal-hal yang kecil. Kan tadi aku bilang ya, di depannya kan ada Ika sama Lia, dan di belakangnya kan ada Lintang sama Safa. Nah, di sini mereka bangku nomor 1, 2, 3 ini, karena mereka sering duduk bareng ya selama 3 tahun itu, mereka ini akhirnya menjadi kayak sebuah geng gitu, berenam mereka ini. Tapi di sini si Mirna yang kayak dikucilkan sama mereka berlima ini. Jadi mereka berlima ini tidak pernah menganggap Mirna itu ada gitu. Jadi kalau ada apa-apa gitu, Mirna itu selalu tidak diajak sama mereka berlima ini. Jadi si Mirna ini mencari dunianya sendiri, mencari temannya sendiri, yaitu Mirna ini bergaulnya itu sama kakak kelas, sama adik kelas gitu. Jadi walaupun mereka berenam ini kalau di dalam kelas itu bareng ya karena bangkunya sama, tapi waktu istirahat Mirna yang nggak pernah bareng sama mereka, karena Mirna nggak pernah dianggap sama mereka berlima. Dan kalau ada apa-apa pun Mirna selalu nggak diajak sama mereka berlima ini.
Jadi Mirna ini mencari teman di luar kelasnya, dan kondisi itu berlangsung cukup lama sis, dimana Mirna mengalami hal tersebut itu mulai dari Mirna ini mulai kelas 1 SMP sampai Kak Mirna ini kelas 3 SMP. Jadi cukup lama Kak Mirna mengalami hal-hal tersebut, hal-hal yang tidak mengenakan tersebut. Tapi di sini Mirna menerima semua itu, ya dijalanin aja gitu sama Mirna, gak dihiraukan. Dan dimana ternyata sifat Sela di saat sebangku sama Mirna ini, Sela ini selalu melampiaskan kemarahannya itu terhadap Mirna ini. Jadi kalau ada apa-apa, Sela kenapa marah, kenapa, itu selalu sasarannya itu kepada si Mirna. Jadi Mirna kan yang sudah tahu sifatnya Sela kan mengalah terus Mirna ini. Ya iyain aja si Sela itu. Ya gimana, sifatnya udah begitu. Mereka juga sudah sebangku selama 3 tahun. Jadi si Mirna ini tidak terlalu memperdulikan si Sela ini. Si Mirna terima aja. Nah, pernah ada salah satu momen di mana waktu itu ada anak kuliahan yang magang di SMP tersebut. Nah, waktu itu yang magang itu kan ada beberapa cowok dan juga ada beberapa cewek. Ternyata ada salah satu cowok yang ternyata si Sela ini bisa dibilang itu kagum sama cowok tersebut. Kita sebut aja namanya Kak Bagas ya. Karena ternyata Sela ini kagum terhadap si Kak Bagas ini. Akhirnya di situ Sela itu berencana mengajak Mirna dan juga kedua gengnya tadi, Lintang sama Safa, untuk berkunjung ke kosnya Kak Bagas. Nah, di mana di situ si Sela ini membawakan kado untuk Kak Bagas. Nah, akhirnya mereka berangkatlah berempat ke kosannya Kak Bagas. Nah, setelah sampai di kosnya Kak Bagas ini, siapa Lintang dan juga Safa ini nggak ikutan masuk. Mereka menunggu di luar aja. Yang masuk cuma Mirna sama Sela. Nah, di saat mereka masuk nih, di saat Mirna dan juga Sela masuk ke kosnya Kak Bagas, di sini Kak Bagas itu justru malah salvoknya itu ke Mirna. Jadi Kak Bagas itu sering melihat ke arahnya Mirna gitu. Kalau ngomong itu nggak melihat ke arahnya si Sela. Nah, di sini si Sela waktu pulang itu menjadi baper, menjadi perasaan. Sela bilang ke Mirna, "Mir, tadi kok pas ngobrol di dalam kos itu Kak Bagas kok lihatnya ke arah kamu aja ya? Aku kok kayak nggak dianggap. Padahal aku yang bawa kado." Gitu kata siapa Sela. Nah, di sini Mirna yang merasa nggak enak. Mirna bilang, nggak Sel, cuma perasaan kamu aja. Gitu kata Mirna. Akhirnya adalah tuh. Setelah itu, waktu pun berlalu, akhirnya mereka berdua ini memasuki jenjang ke tingkat yang lebih lanjut, yaitu ke SMK, dimana mereka berdua ini ternyata berbeda sekolah, berbeda SMK-nya. Nah, di saat itu, saat berbeda SMK ini, si Mirna sama si Sela ini ternyata sempat lost kontak lama. Di situ ternyata si Sela ini sudah pindah rumah ke rumah yang baru, dan nomornya pun, HP-nya pun juga ganti, tapi tidak ngabarin si Mirna. Akhirnya setelah beberapa tahun mereka lost kontak itu, ternyata mereka berdua ini berada di dalam satu grup yang sama. Nah, di saat sudah berada di satu grup yang sama ini, di situ Mirna tahu, oh ternyata Sela itu juga masuk grup itu, grup kayak grup alumni. Nah, di situ Mirna yang menyapa Sela duluan. Di situ Mirna yang ngechat Sela duluan, tanya kabar gimana. Nah, dari situlah Mirna mengetahui kalau ternyata Sela ini pindah rumah, sudah ganti nomor HP apa segala macam. Akhirnya setelah mereka mulai dekat lagi nih, mereka mulai kontakan lagi. Nah, di sini si Mirna itu beranggapan kalau mungkin Sela ini sifatnya sudah berubah ya, tidak seperti masa SMP dulu. Karena waktu SMP dulu kan mungkin di pikirannya Mirna itu masih labil, masih anak-anak itu kan. Jadi di sini Mirna itu menganggapnya si Sela ini sudah berubah, tapi ternyata dugaan Mirna itu salah, guys. Mana lagi ini kan si Mirna ini
sering main ke rumahnya Sheila yang baru. Nah, di saat itu udah beberapa kali lah, di saat Mirna main ke rumahnya Sheila, di situ ada teman-temannya Sheila yang dari SMK, dan ternyata diketahui Sheila ini waktu SMK itu mempunyai sebuah geng. Nah, dari situlah saat gengnya Sheila ini bertamu ke rumahnya Sheila ya, kan ada Mirna juga di situ. Di situ ternyata Mirna sama Sheila ini nggak boleh keluar, jadi nggak boleh ikut gabung ke gengnya Sheila. Di situ Sheila ini bilang ke Mirna kalau kamu di dalam kamar aja, kamu tunggu aja di dalam kamar. Gitu kata si Sheila ini. Nah, di situ Mirna kan ya jadi perasaan dong, jadi bertanya-tanya, kenapa kok aku nggak boleh ikutan keluar ke bertemu sama teman-temannya Sheila gitu. Si Sheila ini nyuruh Mirna itu hanya diem di kamar sampai gengnya Sheila ini pulang. Nah, setelah gengnya Sheila ini pulang, Mirna baru boleh keluar dari kamarnya Sheila lagi. Ya mungkin Mirna itu cuma bertemu sama gengnya Sheila tadi itu cuma hanya sekedar menyapa aja gitu, sekedar say hello aja. Setelah itu ya Mirna ini nggak boleh keluar sama si Sheila ini. Kemudian waktu berlalu lagi nih. Nah, dimana saat itu posisinya Mirna ini menikah duluan. Di saat itu Mirna ini saat menikah ini ya, lamarannya itu hanya sederhana saja. Dia nggak pakai make up, dia nggak pakai dekor. Intinya hanya keluarga inti saja yang bertemu saat itu. Jadi si Mirna ini ya gak mengundang siapa-siapa dong, ya kan, karena hanya keluarga inti aja yang bertemu. Tapi di saat Mirna ini mau menjelang hari H pernikahan, di situ Mirna mengajak Sheila untuk diajak keliling, nyebarin undangannya itu, dikabarin gitu si Sheila ini, nanti kamu datang ya gini, pokoknya diajak sama si Mirna ini. Tapi kalian tahu, di saat Sheila yang waktu itu lamaran, tunangan, di sini Mirna nggak diberitahu sama si Sheila. Tapi si Sheila ini ternyata itu menyewa sebuah dekor, dia itu menyewa dia itu menyewa fotografer gitu, dan juga gengnya waktu SMK, gengnya Sheila ini itu juga diundang sama si Sheila ini. Nah, si Mirna tadi ya, kalau dia memang menganggap si Mirna teman dekat waktu dari SMP, dia tidak mengundang si Mirna. Jangankan mengundang, dikabarin aja Mirna itu enggak. Nah, dari sini Mirna taunya waktu Sheila posting foto-foto tersebut di Instagramnya Sheila. Itu akhirnya Mirna itu baru tahunya itu dari situ. Di situ Sheila baru Mirna. Di situ Mirna itu baru komen ke Sheila, "Loh, Shel, kamu ternyata lamaran toh," gitu. Nah, di sini Sheila iya gitu. Nah, di sini Mirna itu tanya dong, "Kamu kok gak ngabarin aku gini gitu." Nah, di sini si Sheila itu beralasan kalau dia itu nggak mau mengundang siapa-siapa gitu, tapi kenyataannya gengnya waktu SMK diundang tapi si Mirna nggak diundang gitu. Kalau kalian jadi Mirna gimana perasaan kalian? Dia mulai dari SMP digitukan sama si Sheila hingga berlanjut sampai ke SMK, sampai bahkan di saat mereka mau menikah itu digitukan sama si Sheila. Gimana perasaan kalian kalau jadi si Mirna? Akhirnya si Mirna ini tidak mempermasalahkan kejadian-kejadian yang telah lalu itu. Dianggap angin berlalu aja gitu sama si Mirna ini. Nah, kemudian waktu pun berlalu, mereka menikah, mereka sama-sama menikah kan, mereka sama-sama punya anak. Nah, dan di sini Mirna itu mengetahui sifat Sheila yang sebenarnya di saat mereka ini bekerja bareng. Di sini Mirna baru mengetahui sifat asli Sheila yang sebenarnya bagaimana di saat mereka mulai bekerja bareng.
Nah, disclaimer dulu. Dimana di sini Kak Mirna ini seorang sandwich generation, berbeda dengan si Sela. Dimana si Sela ini bisa dibilang dari keluarga yang lumayan berada. Tapi kalau kalian tahu ya, di sini sifat Sela itu kan Mirna ini sandwich generation. Sela siapa Mirna? Mirna ini apa-apa itu sendiri. Apa-apa beli sendiri. Di sini Sela itu merasa iri dengan apa pencapaiannya Mirna. Jadi kalau Mirna punya ini dari hasil kerja kerasnya sendiri. Di situ Sela itu iri. Di situ Sela itu juga harus punya apa yang Mirna punya, gitu. Dan nggak cuma itu. Si Mirna baru mengetahui sifatnya Sela ini di mana ortunya Sela itu kalau di ceritanya Sela itu jelek gitu, gak ada bagus-bagusnya. Ortunya begini, padahal kalau kalian tahu ortunya si Sela ini sangat support Sela dalam hal finansial. Gak cuma itu, dalam hal tenaga aja Sela ini disupport sama orang tuanya. Kayak anaknya itu dibantuin ngomong gitu, dalam hal finansial juga dibantu. Tapi saat ortunya sudah seperti itu, di mata Sela ini ortunya masih tetap aja jelek, dijelek-jelekin ortunya sendiri sama si Sela ini kepada si Mirna. Nah, disinilah Mirna mulai mengetahui sifat asli Sela yang sebenarnya. Di situ Mirna berpikir, walah ternyata si Sela ini nggak berubah gitu dari SMP yang dulu, ternyata kok makin kesini makin seperti ini sifatnya. Dan kalau kalian tahu, di saat Sela ini susah, di saat Sela ini butuh apa-apa, yang dihubungin pertama kali yaitu si Mirna tadi. Dan gennya itu nggak pernah ada di saat si Sela ini susah. Jadi kalau saat Sela ini susah, yang pertama dihubungin itu Mirna, dan yang selalu datang itu si Mirna, yang selalu ada buat si Sela. Tapi gennya ini nggak pernah ada. Tapi di saat mereka bersenang-senang, si Sela sama gengnya ini ngafe-ngafe gitu, si Mirna dilupakan gitu aja sama si Sela. Dan ternyata si Mirna ini baru mengetahui di saat mereka kerja bareng ini, ternyata Sela ini sempat bekerja di beberapa tempat, tapi nggak pernah lama, dikarenakan Sela ini ternyata anaknya itu banyak alasan, malas. Jadi dia itu maunya itu banyak uang, banyak duit, tapi nggak mau kerja si Sela anaknya ini. Akhirnya ini puncaknya ya, bisa dibilang ini gong. Pada saat ada satu momen, yaitu dimana si Sela ini waktu itu izin ya, dia cuti bekerja karena ada nikahan di saudaranya, lumayan jauh, jaraknya itu lumayan jauh. Dan di situ Sela ini beralasan kalau dia itu nggak ada yang ngantar, dia ini takut buat naik ojol, naik apa gitu, dia ini takut, dia gak ada yang nganter, dia bingung mau berangkat ke rumah saudaranya ini. Nah di sini waktu itu posisinya Mirna ini mau berangkat bekerja, dia telepon si Mirna, dia minta anterin si Mirna ke rumah saudaranya yang menikah tadi. Di situ lagi-lagi Mirna yang merasa nggak tegaan, Mirna iya aja. Akhirnya Mirna berangkatlah tuh ngantarin si Sela, dia nyusul ke rumahnya Sela, kemudian diantarin ke rumah saudaranya itu. Dan kalian tahu jaraknya lumayan jauh, yaitu sekitar 11 kiloan, itu hanya berangkatnya aja. Kalau PP berarti si Mirna ini kan harus menempuh 22 kilo kan. Nah posisinya Mirna waktu itu kan mau berangkat bekerja, di situ Mirna masih membela-belain buat nganterin si Sela. Dan di situ Mirna ini pastinya juga tergopok-gopok kan waktu saat menyetir sepeda ini, saat arah pulang ini. Di situ jaraknya juga lumayan jauh, jamnya itu sekitar 1 jam. Kalau kalian tahu si Mirna kalau PP nganterin si Sela ini, di situ Mirna itu menyetir sepedanya tuh tergopok-gopok kan, dimana di saat
arah pulang. Kan Sheila sudah ada di tempat saudaranya, di nikahan saudaranya. Di situ Mirna pulang kan tergopok-gopok karena Mirna mau berangkat kerja. Mirna takut kerjanya telat itu. Di situ Mirna itu hampir jatuh dari motor, sis. Kalau kalian tahu, Mirna hampir terpeleset dari motor saking gopohnya si Mirna ini. Dan dari kejadian itulah Mirna sudah muak dengan kelakuan Sheila. Mirna sudah cukup. Aku gak mau terusan begini. Di situ Mirna mulai menjaga jarak dengan si Sheila. Dimana di saat Mirna mulai menjaga jarak dengan si Sheila ini, di sini Sheila mungkin sudah mulai terasa dimana rasanya tidak ada seorang teman dekat yang selalu ada di saat dirinya ini butuh gitu. Mungkin Mirna juga sudah capek dengan sifatnya Sheila yang mulai dari SMP sampai mereka bekerja menikah. Ternyata sifat Sheila ini semakin parah dan semakin menjadi-jadi. Akhirnya di sini Kak Mirna sudah mulai menjaga jarak dari si Sheila ini. Dan di sini di email yang Kak Mirna tulis ini kepada aku, tentunya masih banyak hal-hal detail tentang sifat Sheila. Sama Kak Mirna hanya boleh diceritakan sebagian garis besarnya saja. Oke sis, jadi itu tadi tentang curcol 45 ini yang aku ceritakan kepada kalian, yaitu cerita yang dikirim dari sender aku yang bernama Kak Mirna. Dan tentunya ada pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian Kak Mirna ini, yaitu kalau kita mempunyai satu orang yang sangat berharga, itu jangan disia-siakan, jangan dibuat seenaknya sendiri. Di saat orang itu sudah mulai capek dengan kita, orang itu sudah mulai lelah dengan kita, dia akan pergi menjauh sendirinya dari hidup kita. Teman boleh banyak, geng boleh ada, tapi kalau kalian tahu, satu teman yang sangat berharga itu tidak akan datang untuk yang kedua kali. Oke, sekian video dari aku. Gimana tanggapan kalian tentang curcol part 5 ini? Kalian bisa komen di bawah. Buat yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, jangan lupa klik like-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tahu the next video dari aku. Kalau kalian punya cerita, kalian bisa kirim ke email aku yang aku tuliskan di deskripsi box. Kalian bebas mau cerita pengalaman kalian tentang apa aja. Oke. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye sis.